Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan Miss Magda dalam mentoring pekan ini. Nah adik-adik, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan menyaksikan video ini. Silahkan klik pause atau jeda untuk kalian bisa berdoa dan melanjutkan pembelajaran kali ini. Miss Magda bersedia menunggu. Ya, adik-adik, Miss Magda sekali lagi berharap kalian semua kabarnya dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan pastinya selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, Miss Magda juga sehat, Miss Magda juga semangat, Miss Magda juga bersyukur. Baik adik-adik, pekan ini kita akan melanjutkan tentang materi yang sangat menarik tentang perilaku manusia dalam berkomunikasi. Ya, kalian tentu masih ingat di bahasan yang pertama bulan ini, kemudian kemarin pertemuan kedua by Google Meet, dan kali ini sesi yang ketiga, Miss Magda buat videonya supaya adik-adik bisa kembali mempelajarinya. Ya, tema hari ini adalah mengenal tipe-tipe komunikator. Miss Magda review sebentar apa itu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ya. Orang yang menyampaikan pesan. Kalau ada orang yang menyampaikan pesan, tentu saja ada orang yang menerima pesan dengan sebutan komunikan. Nah, adik-adik, tipe yang pertama, tipe komunikator yang Miss Magda pernah bahas ya, ada tipe pasif, yang kedua tipe agresif, yang ketiga asertif ya. Pasif, agresif, dan asertif. Coba yuk kita ingat sebentar, apa perbedaan dari ketiga tipe ini? Ya, pastinya berbeda. Iya, persamaannya apa? Sama-sama bicara, ya. Sama-sama menyampaikan pesan. Tapi di mana letak bedanya? Yuk coba kita ingat ya, dan kita perdalam lagi tentang komunikator yang pasif. Nah, adik-adik, komunikator pasif ini dia cenderung menarik diri, lalu khawatir dengan apa yang dia pikirkan dan dia ucapkan atau dia katakan. Dia was-was, ya, nggak percaya diri, tidak yakin, ya. Jadi nggak heran saat dia berpendapat, banyak orang kemudian tidak menyepakati, bahkan mungkin tidak mau mendengar, ya. Nah, komunikator yang pasif ini juga takut untuk berkata tidak. Jadi dia akan mengikuti arus, ya. Audiens mintanya apa, dia ikutin, ya. Orang berpendapat apa, dia turutin. Akhirnya dia nggak punya pendirian, ya. Sekalipun dia berbicara di depan banyak orang, tapi karena dia adalah komunikator yang pasif, maka lama-lama dia tidak dipedulikan, tidak diperhatikan oleh audiens atau teman bicaranya. Wah, untuk yang ini Miss Magda harapkan adik-adik big no ya. Kalau kalian termasuk komunikator pasif, yuk belajar ya supaya dari pasif pindah ke asertif. Nah, Miss Magda ingatkan lagi untuk yang kedua, tipe kedua, yaitu agresif. Nah, tipe agresif ini adik-adik, dia cenderung memaksakan kehendaknya kepada kawan bicaranya, ya, atau kepada audiens, ya. Dia cenderung memaksakan keinginannya, memaksakan idenya, memaksakan kemauannya, memaksakan pesan yang dia sampaikan. Dan komunikator agresif ini juga ingin sekali membuktikan diri mereka bahwa mereka bisa loh, mereka didengar loh, mereka dituruti loh, mereka diikuti loh. Nah, mereka tuh cenderung ingin sekali ya orang itu tahu siapa dirinya, sampai cenderung memaksakan diri supaya orang tahu. Nah, tipe yang agresif ini juga adik-adik, dia tuh orangnya reaktif dan sangat mendominasi. Ya, tidak berpikir panjang karena reaktif ya, jadi dia selalu spontan, ya, mungkin bahkan berapi-api, langsung buat kesimpulan ya, langsung berasumsi tanpa dia bertanya, tanpa dia meminta saran, termasuk barangkali tanpa meminta persetujuan. Inilah komunikator agresif. Semoga adik-adik juga tidak termasuk di dalamnya ya. Big no untuk komunikator agresif ya. Oke. Nah, komunikator yang ketiga, ini antara yang pasif dan yang agresif ya. Apa itu? Ya, asertif.
Nah, secara singkat, orang-orang yang punya gaya berkomunikasi asertif ini cenderung menyenangkan, ya. Artinya menyenangkan adalah dia orang yang punya banyak data, dia orang yang punya banyak cerita alasan, ya, gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gimana ya melatih diri kita untuk menjadi komunikator yang asertif? Pekan depan kita bahas ya. Hari ini Miss Magda mau ulas sedikit ya, ulas kembali tentang komunikator asertif. Yang jelas, komunikator asertif adalah orangnya percaya diri ya. Orangnya percaya diri, dia punya otentik atau dia punya ciri khas ya dari percaya dirinya. Lalu dia juga nyaman menjadi diri mereka sendiri, enggak meniru sini, enggak meniru sana ya adik-adik. Dia yakin dengan dirinya. Kemudian komunikator asertif, dia proaktif dan ekspresif. Proaktif artinya dia dengan kemauannya sendiri menyampaikan gagasan, pendapat ya, menyampaikan pertanyaan, bahkan mungkin sampai pada memperjelas pesan atau isi materi ya. Kemudian komunikator asertif ini juga dikenal sebagai orang yang sangat ekspresif ya, baik secara body language ya atau bahasa tubuh, ekspresi wajah atau mimik ya. Dia orang yang bisa mengungkapkan isi gagasannya dengan terus terang ya atau dengan apa adanya. Kalau dia sedang sedih, mengungkapkan sebuah kalimat, dia juga langsung akan berekspresi sedih. Kalau dia sedang senang, bangga atau memberi apresiasi, maka ekspresi dari ujung rambut sampai ujung kaki pun juga terlihat. Nah, itulah komunikator asertif. Bahkan bisa dilihat dari cara dia menanggapi sebuah pesan yang diterima. Ya, kita bisa melihat seseorang ini termasuk yang pasif, agresif, atau asertif. Nah, gimana ya Miss Magda caranya supaya kita menjadi komunikator yang asertif? Nah, tentu saja di antara adik-adik ada satu kelompok yang pasif, kelompok yang lain agresif. Nah, gimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam kelompok yang pasif, demikian juga yang agresif. Kita mau asertif. Latihannya apa saja? Ya, masih ingat beberapa pekan yang lalu Miss Magda menyampaikan tentang the power of listening, kekuatan mendengarkan. Nah, ternyata dalam kita mendengarkan ya adik-adik, ini merupakan salah satu bekal atau modal untuk kita menjadi komunikator asertif. Apalagi selain latihan mendengar, nah, ingin tahu cara latihannya? Pekan depan ya, Miss Magda sampaikan lanjutan dari materi hari ini tentang cara melatih diri untuk menjadi komunikator yang asertif. Selain banyak mendengarkan, mungkinkah harus banyak membaca? Mungkinkah harus banyak memperluas wawasan dengan mengamati perilaku-perilaku sosial atau komunikasi dari para manusia? Atau perlukah kita ada dalam komunitas yang suportif? Atau pentingkah kita belajar dari para mentor, tutor maupun trainer? Nah, minggu depan Miss Magda sampaikan jawabannya selengkapnya. Demikian mentoring pekan ini. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan, sudah mencatat, memahami, bahkan mengingat dengan baik pesan yang Miss Magda sampaikan dalam video kali ini. Pastinya bermanfaat ya adik-adik ya, tentang 3 tipe komunikator. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sehat selalu ya adik-adik dan ayah bunda.